Bab 1837. Pertarungan antara tiga pihak. Tepat ketika tubuh Velao yang hendak melewati sarang, energi itu naik hingga puncak. Dinding batu tiba-tiba retak, gelombang Reiki meledak, seperti gelombang badai, mengenai tubuh Velao yang tidak siap. Membuat dia terbalik dan terpental. Kemudian, muncul sebuah lubang besar di dalam dinding batu. Dengan raungan, seekor raja siluman beruang dengan bulu hitam di sekujur tubuhnya dan mata yang sangat merah tiba-tiba keluar dari dalam. Raja siluman beruang ini lebih besar dari 3,3 meter, tidak terlalu besar, tetapi penuh dengan keganasan, cakar di kedua telapaknya tajam, dan energinya sangat kuat. Kultivasinya sudah mencapai puncak fase transendensi. Bang bang bang. Dan ini belum berakhir. Setelah siluman beruang ini muncul, dinding batu bergetar lagi. 5 siluman beruang lagi muncul dari tanah. Kultivasi mereka semuanya berada di antara fase transendensi tingkat 8 sampai tingkat 9. Roar. Raja siluman beruang yang memimpin meraung. 5 anak buahnya menyerang Velao Yang, sementara dia buru-buru menuju madu peri di sarang lebah. Nona. Melihat Velao yang diserang oleh 5 siluman beruang secara bersamaan. Semua pasukan Dewa Angin langsung terkejut, wanita tua itu tidak tahan untuk berteriak. Velao yang terbang keluar, darah mengalir dari sudut mulutnya, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tidak menyangka benar-benar seperti yang dikatakan Eric Kin, sesuatu yang tak terduga terjadi. Siluman beruang ini pasti memiliki teknik menyimpan energi yang sangat kuat dalam bakat mereka, dan mungkin sudah bersembunyi di dalam dinding batu untuk waktu yang lama. Sebenarnya benar-benar sial, ketika semua orang menyerang, kebetulan mereka berencana untuk menyerang. Atau, makhluk-makhluk ini hanya akan beraksi ketika melihat lebah racun api dalam masalah. Tetapi tidak peduli apapun itu, masalah ini sangat besar. Melihat 5 siluman beruang melayang di udara dan menyerang ke arahnya, Velao yang menekan luka-lukanya dan mengeluarkan pisau panjang. Di atas bilah Reiki, Reiki angin yang kuat berputar, bilah angin yang tak terhitung jumlahnya samar-samar mengelilingi pisau panjang. Pisaunya ditebas, ribuan bilah angin terbang, dan menghunus ke arah 5 siluman beruang itu. Siluman beruang meraung, suaranya hampir menghancurkan ruang. Mereka seperti tamparan yang dilayangkan, bilah angin yang tak terhitung jumlahnya ditiup oleh angin telapaknya yang kencang sebelum mendekat. Seekor siluman beruang menyemburkan panah energi yang ganas, Velao yang menahannya dengan pisau, tubuhnya diguncang oleh kekuatan besar, dia tidak bisa tidak mundur lagi. Semua pasukan Dewa Angin melihat Velao yang mundur, mata mereka putus asa tanpa sadar. Tetapi mereka menjerat iblis monster Ratu Lebah sudah sangat maksa, pria paruh baya baru mau keluar untuk menyelamatkannya, dia tersapu oleh energi Ratu Lebah, lengannya langsung berlumuran darah. Velao yang berjuang keras. Meskipun madu peri yang dimurnikan dengan bunga ajaib memang berharga, namun dia tidak datang untuk itu, tetapi iblis monster tidak memiliki kecerdasan, mereka tidak akan mengerti. Menurut mereka, para kultivator datang untuk merebut madu peri. Mampuslah, Nona terperangkap, kita tidak bisa lama menahan iblis monster ini, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana dengan pasukan es, bisakah mereka membantu? Tugas mereka lebih berat dari kita. Ribuan lebah racun api, jika bukan karena elemen es mereka menahan serangga beracun, mungkin kita bahkan tidak bisa menahannya. Bagaimana ini, jika Nona meninggal, untuk apa kita hidup? Melihat Velao yang terperangkap, wajah semua anggota keluarga Ouyang pucat dan sangat cemas. Namun, mereka sama sekali tidak dapat memisahkan anggota. Kalau tidak jika 4 iblis monster lolos akan lebih merepotkan. Syuh. Tetapi pada saat yang kritis ini, sebuah bayangan tiba-tiba berlari kencang seperti kilat.
Kecepatannya sangat cepat, bahkan tidak kalah dari teknik rahasia keluarga Ouyang yang digunakan Vela Ouyang tadi. Dia berubah menjadi bayangan di depan pasukan Dewa Angin. Orang itu adalah Eric Kin. Dia sudah mengamati perubahan di sini. Setelah mengatur pasukan es, dia juga terbang keluar dengan tegas. Menginjak kekosongan, langkah api langit melonjak dan panas. Eric Kin dengan cepat sudah mendekati Vela Ouyang. Puluhan lebah racun api melihat ini, mereka ingin menghentikannya. Ekspresi Eric Kin tidak berubah. Dia mengulurkan telapak tangannya. Banyak Sky Eater hitam beterbangan. Dalam suara kepulan, mereka menembus lebah racun api. Setelah menangani lebah racun api ini, Eric Kin memukul siluman beruang yang belum sempat merespons. 100 Battles pun digunakan, satu pukulan ditumpangkan pada 5.000 bayangan tinju. Cahaya keemasan tiba-tiba muncul, seperti matahari yang terik. Duar. Dengan satu pukulan, siluman beruang tiba-tiba tidak dapat mengendalikan tubuhnya dan menabrak dinding batu. Dan karena ini juga, celah muncul di 5 siluman beruang yang mengelilingi Vela Ouyang. Vela Ouyang juga sedikit terkejut dengan kecepatan Eric Kin. Setelah menyadari ini, dia segera terbang keluar. 2 siluman beruang ingin menghentikannya. Eric Kin menembakkan Reiki dan membungkus Vela Ouyang. Seperti cambuk, dia menariknya keluar dalam sekejap. Benar-benar seperti yang kamu katakan, begitu banyak lebah beracun dan siluman beruang, kita tidak mampu melawannya, ayo pergi. Akhirnya lolos, Vela Ouyang menghela napas lega. Dia melihat batu ekstrim dengan menyesal, meskipun sangat ingin mendapatkan benda ini, tetapi seharusnya sudah tidak ada kesempatan. Pergi begitu saja. Mana bisa begitu? Yang mengejutkan Vela Ouyang adalah Eric Kin tertawa. Kamu lanjut kumpulkan batu ekstrim, siluman beruang ini serahkan padaku. Tiba-tiba, dia menepuk tubuh Vela Ouyang, dan Vela Ouyang terbang seperti bola meriam. Eric Kin berbalik dan menuju sarang lebah tempat Raja Siluman Beruang berada. Roar! 5 siluman beruang ini marah besar. Tujuan mereka adalah menghentikan kultivator mengambil madu peri, dan Eric Kin sedang menuju ke arah itu saat ini. Tidak ada yang memedulikan Vela Ouyang yang terbang ke seberang, mereka semua mengejar Eric Kin. Eric Kin, kamu. Vela Ouyang melihat Eric Kin yang dikejar, dia menggertakkan gigi. Dia juga meningkatkan kecepatannya hingga puncak dan terbang menuju batu ekstrim. Dan saat ini, ada raungan dari sisi lain, banyak pasukan Dewa Angin yang sudut mulutnya berdarah dan jatuh ke belakang. Kecemasan mereka sebelumnya yang menyebabkan formasi menjadi berantakan. Meskipun saat ini Vela Ouyang sudah lolos, tetapi mereka sudah tidak mampu menahan serangan 4 iblis monster Ratu Lebah. 2 iblis monster Ratu Lebah menerobos pengepungan dan tiba-tiba menyerang keluar. Salah satunya bergegas menuju Raja Siluman Beruang dengan marah, sementara yang satu lagi menuju ke arah Vela Ouyang. Saat terbang, Eric Kin mengerutkan dahi. Tidak disangka situasinya tambah kacau. Tapi Vela Ouyang tidak terlalu bermasalah menghadapi 1 iblis monster Ratu Lebah. Dia harus mengatasi 6 siluman beruang di depannya terlebih dahulu. Atau, tidak perlu diatasi. Melihat ada kultivator yang mendekat, Raja Siluman Beruang yang sedang melahap madu peri meraung dan melayangkan pukulannya ke arah Eric Kin. Badai yang mengguncang langit tiba-tiba memadat. Dalam langit yang redup, Reiki yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju Eric Kin. Jika terkena, mungkin tulang dan daging di seluruh tubuhnya akan hancur. Eric Kin melayang di udara, matanya bersinar, transisi alam semesta tiba-tiba digunakan. Dalam sekejap, Eric Kin melintasi badai langit dan bumi yang diciptakan oleh Raja Siluman Beruang. Setelah itu, pedang Kingtong di tangannya dihunus. Tepat ketika Raja Siluman Beruang tidak menduga, energi pedang ini sudah berdiri di atas sarangnya. Bersambung.